Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu tugas dari teknik riset operasional dengan tema analisis persediaan bahan baku pada PT XYZ untuk meminimalisirkan biaya persediaan dengan metode EFU. Dengan kelompok tim kami, yang pertama yaitu ada Triambi, yaitu saya sendiri. Kedua ada Mas Rian Semana. Ketiga ada Mas Bastian Kobepa. Keempat ada Mas Eriska. Dan yang terakhir yaitu Mas Rian Hadilat Effendi. Next slide. Next slide. Oke. Adapun latar belakang dari paper kami yaitu dalam industri manufaktur ini, dalam pemilihan bahan baku diperlukan adanya pertimbangan yang matang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang harus disesuaikan dengan hasil yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan pada akhirnya perhitungan tersebut dan harganya makin mahal. Disinilah PT XYZ diharuskan untuk mengalokasikan sejumlah modal, baik dalam bentuk uang, gedung, perawatan, bahan baku sendiri, dan lain-lain. Tentunya untuk pemenuhan bahan baku mengurangi kualitas bahan baku itu sendiri, maka diperlukanlah metode perawatan dan penyimpanan. Setelah terpenuhinya modal yang diperlukan, maka PT XYZ akan memperoleh persediaan bahan baku dengan perencanaan produksi guna memenuhi permintaan pasar. Bila mengatasi bahan baku dalam jumlah yang cukup besar, maka persediaan bahan baku akan meningkat. PT XYZ menerapkan EQ. Selain perusahaan memiliki safety stock yang mana selaras dengan konsep EQ, perusahaan juga dapat mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan atau diproduksi, sehingga tidak perlu mengeluarkan dana yang lebih besar untuk persediaan yang overstock, akibat perusahaan yang tidak mampu mengestimasi kebutuhan persediaannya. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui kapan seharusnya pemesanan dilakukan kembali, sehingga perusahaan menghindari terjadinya kelambatan pengiriman produk kepada customer karena adanya persediaan yang sudah habis dan keterlambatan bahan baku, sehingga mengurangi kinerja perusahaan dalam pelayanan kepada para customer. Slide. Next. Next. Slide berikutnya yaitu pengertian mengenai ekonomi order quantity atau yang kita kenal dengan disebut dengan EOQ. EQ adalah singkatan dari Economy Order Quantity. Ini adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi logistik pasokan. Intinya, EQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan
biaya set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Biaya pemesanan persediaan turun dengan peningkatan volume pemesanan karena pembelian pada skala ekonomi. Namun seiring dengan bertambahnya ukuran persediaan, biaya penyimpanan persediaan meningkat. EQ adalah titik yang paling tepat untuk meminimalkan kedua biaya yang berbanding terbalik ini. Dan next slide berikutnya. Slide berikutnya ada 3 kategori, yaitu input, proses, dan output. Kategori yang pertama yaitu input. Input 1, studi pendahuluan tentang manajemen pengendalian persediaan bahan baku. Kedua, mengidentifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian yang didasar pada kesalahan yang ditentukan dalam studi pendahuluan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dan yang keempat, melakukan studi literatur, yaitu untuk mengumpulkan materi-materi mana aja yang mendukung penelitian ini. Kemudian tahapan berikutnya yaitu proses. Proses di sini pertama yaitu mengidentifikasikan gambaran umum suatu perusahaan. Kedua, menghitung realisasi pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ketiga, menghitung jumlah persediaan bahan baku yang optimal dengan metode LQ, yaitu dengan komponen perhitungan meliputi ekonomi order quantity, pre-order point, dan safety stock dan maksimum inventory. Proses menghitung biaya persediaan bahan baku dengan metode berupa biaya kelima yaitu proses membandingkan jumlah kebijakan perusahaan dengan metode IQ. Output, di mana pertama kali yaitu jumlah persediaan bahan baku untuk optimal berdasarkan perhitungan dengan metode IQ. Dan perhitungan dengan metode IQ. Terakhir yaitu membutuhkan jumlah dan biaya yang paling minimal. Next slide. Next slide. Baik, untuk tim kami ya Bastian dengan untuk slide berikutnya saya akan jelaskan aktivitas produksi perusahaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada bahan baku produksi. Dalam bahan baku produksi sendiri ada beberapa poin juga. Ada as roda, besi load 3x3, flat borders, load scale sensor, dan di poin keduanya ada peralatan produksi. Dalam peralatan produksi ada beberapa poin juga. Misalnya kayak mesin potong plat, burinda, amplas, mesin cat, dan yang ketiga proses produksi. Di proses produksi ini ada proses pemotongan plat, proses pemasangan as roda, proses pengecetan, proses quality insurance. Dan di sini ada tabel-tabel star, proses pemotongan plat, proses pemasangan as roda, proses pengecetan, proses QA, dan finish. Tahapan-tahapannya.
Untuk kebutuhan bahan baku, untuk dapat mengetahui kuantitas pemesanan bahan baku yang optimal dalam penyediaan bahan baku untuk pembuatan timbangan perusahaan, harus lebih dahulu mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku utama tiap bulannya. Untuk dapat menjalankan kegiatan produksi, perusahaan harus mengetahui jumlah penggunaan bahan baku utama timbangan, yaitu bahan baku. Berdasarkan tabel di atas, penggunaan bahan baku tertinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar 316, dengan penggunaan rata-rata per bulan masing-masing adalah 26. Sedangkan penggunaan bahan baku terendah adalah pada tahun 2019 dengan jumlah 227, dengan penggunaan rata-rata per bulan 19. Selain mengetahui jumlah penggunaan bahan baku, juga dibutuhkan jumlah pemesanan, data pemesanan atau pembelian. Bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui pada tabel berikut. Contoh tabelnya seperti berikut. Ada bulan, kebutuhan bahan baku, plat borders atau plat kembang, beserta ukuran, dan tahun. Berikut total pemesanan bahan baku. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2020, perusahaan selalu melakukan pemesanan bahan baku setiap bulan atau 12 kali dalam setahun. Sedangkan pada pemesanan bahan baku tertinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah masing-masing sebesar 332.000. Dengan pemesanan rata-rata per bulan adalah 28. Sedangkan pemesanan bahan baku terendah adalah pada tahun 2020 dengan jumlah 264 dengan pemesanan rata-rata per bulan 22. Berikutnya ada tabel di sebelah penjelasan tadi, ada bulan, kebutuhan bahan baku, plat borders atau plat kembang. Next slide. Untuk next slide dijelaskan oleh Mas Heriska. Ya, untuk slide berikutnya di sini ada harga bahan baku yang digunakan oleh PT FYZ. Di tahun 2019 penggunaan bahan baku itu sebesar 945.000, di tahun 2020 itu sebesar 1.145.000, di tahun 2021 itu mengalami kenaikan lagi sebesar 1.345.000. Kemudian di sini untuk persediaan bahan baku sendiri atau dengan bahasa lain safety stock, kemudian penjelasan terkait waktu tunggu atau lead time, kemudian penjelasan terkait reorder point atau ROP. Kita mulai dari persediaan pengamanan. Ini merupakan persediaan barang jadi yang tersedia di gudang. Pengadaan persediaan pengamanan dilakukan untuk menghindari terjadinya kekurangan barang sehingga tidak menghambat proses produksi. Plat besi merupakan bahan baku utama yang digunakan oleh PT FYZ untuk memproduksi sebagian besar produknya. Sistem produksi yang diterapkan oleh PT FYZ menggunakan sistem MTO atau make to order dan MTS atau make to stock. Sistem MTO ini merupakan produksi yang dikerjakan berdasarkan pesanan konsumen. Sedangkan untuk sistem MTS ini merupakan produksi yang dikerjakan berdasarkan persediaan barang. Di PT FYZ sendiri menerapkan adanya persediaan pengamanan atau safety stock, namun besarnya persediaan tidak ditentukan. Waktu tunggu ini merupakan tenggang waktu yang diperlukan antara pada saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku itu sendiri. Rata-rata jarak antara waktu pemesanan bahan baku sampai dengan datangnya bahan baku yaitu 3 sampai dengan 15 hari. Kemudian untuk reorder, ini merupakan titik di mana harus mengadakan pemesanan bahan baku lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan bahan baku
penerima material yang dipesan tepat pada waktunya, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Jumlah persediaan pengamanan atau safety stock yang tidak tentu akan mempengaruhi siklus pemesanan bahan baku oleh PT XYZ itu sendiri. Kemudian untuk di slide berikutnya, di sini pengendalian persediaan bahan baku menurut kebijakan dari PT XYZ. Dalam pemesanan bahan baku terhadap biaya pemesanan yang harus ditanggung oleh PT XYZ, biaya pemesanan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemesanan atau pemesanan ke pemasok, yang biasanya tidak dipengaruhi oleh jumlah pemesanan, tetapi dipengaruhi oleh frekuensi pemesanan. Biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh PT XYZ meliputi biaya admin, biaya komunikasi, dan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini terbagi menjadi biaya penerimaan dan biaya pemesanan bahan baku. Biaya-biaya penyimpanan yaitu biaya persediaan yang terjadi sehubung dengan penyimpanan sejumlah persediaan tertentu dalam perusahaan. Biaya simpan tergantung dari lama penyimpanan dan jumlah yang disimpan. Dalam operasinya, biaya-biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh PT XYZ ini meliputi biaya kerja dan biaya ruang penyimpanan. Dalam penentuan waktu tunggu atau lead time, PT XYZ ini tidak menentukan kapan jarak antara pemesanan bahan baku sampai dengan datangnya bahan baku itu sendiri. Pihak perusahaan hanya menentukan agar bahan baku dapat segera diterima oleh perusahaan melakukan pemesanan. Dengan kondisi ketersediaan bahan baku yang tidak pasti, rata-rata jarak antara waktu pemesanan bahan baku sampai dengan datangnya bahan baku yaitu 3-15 hari. Kemudian di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Slide ini kita akan menjelaskan tentang persediaan bahan baku menurut metode EOQ. Kuantitas pemesanan bahan baku yang dihasilkan menurut perhitungan metode Economic Order Quantity menunjukkan bahwa jumlah pemesanan yang dilakukan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan beberapa faktor seperti jumlah pesanan, jumlah bahan baku yang tersedia, dan harganya. Untuk dapat merealisasikan biaya persediaan yang ekonomis, maka perlu dilakukan pemesanan bahan baku dengan jumlah yang optimal. Kuantitas pemesanan per pesanan tertinggi berdasarkan analisis yang telah dilakukan terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.145.000 tiap kali memesan. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 945.000 tiap kali memesan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa agar mencapai jumlah pemesanan yang optimal, tiap tahunnya dibutuhkan total biaya persediaan sebesar 945.000 pada tahun 2019, 1.145.000 pada tahun 2020, dan 1.345.000 pada tahun 2021. Next. Di slide ini kita akan membahas tentang efisiensi persediaan bahan baku yang optimal dengan persediaan bahan baku yang dilakukan dengan kebijakan. Setelah melihat perbandingan kuantitas pemesanan bahan baku, perusahaan dengan kuantitas pemesanan bahan baku menurut perhitungan metode Economic Order Quantity, maka perlu juga untuk memperhatikan biaya-biaya yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku plat besi tersebut. Total biaya yang dikeluarkan juga perlu diperhatikan untuk dapat mengetahui apakah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sudah mencapai tingkat efisiensi biaya persediaan atau belum. Metode Economic Order Quantity dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan
Hal ini dapat diamati dari selisih total biaya yang dikeluarkan oleh PT XYZ sendiri dengan total biaya yang dikeluarkan menurut perhitungan metode economic order quantity. Metode economic order quantity sangat berguna untuk mengetahui jumlah pemesanan bahan baku yang optimal. Dengan diketahui jumlah pemesanan yang ekonomis ini, maka dapat diketahui pula biaya pemesanan yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Jumlah pemesanan bahan baku yang dilakukan di perusahaan ternyata menunjukkan hasil yang lebih sedikit dibandingkan dengan kuantitas yang seharusnya. Menurut perhitungan metode ekonomi order quantity. Oke, slide. Dari hasil pemantauan tersebut kita ambil kesimpulan terjadi perbedaan yang cukup besar antara kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode order quantity dalam hal kuantitas pembelian bahan baku yang dilakukan per pemesanan dalam juga frekuensi pemesanan. Selisih pembelian bahan baku terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 244%. Sedangkan selisih yang terkecil yaitu terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 230%. Adapun selisih frekuensi pembelian bahan baku tidak terdapat perbedaan kecuali frekuensi pembelian pada tahun 2019. Adapun selisih total biaya persediaan bahan baku antara kebijakan perusahaan untuk metode ekonomi order quantity terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 5.573.822 rupiah. Sedangkan selisih tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 6.561.584 rupiah. Hal ini berarti apabila perusahaan menggunakan metode ekonomi order quantity, maka biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan perusahaan dapat menghemat pengeluaran terutama dari segi biaya persediaan. Next. Untuk di slide ini saran untuk mencegah pemborosan biaya pengadaan bahan baku, maka sebaiknya perusahaan melakukan pengawasan persediaan terhadap bahan bakunya, yaitu dengan cara menerapkan prinsip pengawasan persediaan yang meliputi penentuan jumlah pembelian yang paling ekonomis (EOQ), penentuan jumlah persediaan minimum (safety stock), penentuan saat kapan pemesanan kembali ROP, dan penentuan jumlah persediaan maksimum MI dengan lebih cermat sehingga akan diperoleh hasil yang optimal. Untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku yang ada di gudang, sebaiknya perusahaan melakukan penyusunan kartu gudang dengan tujuan agar persediaan bahan baku dapat dikontrol dan diawasi dengan baik. Manajemen perusahaan sebaiknya juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi para karyawan, khususnya yang terkait langsung dalam masalah pengadaan bahan baku dan pengawasan persediaan bahan baku, sehingga berbagai masalah terkait dengan pengadaan dan pengawasan bahan baku tidak akan terjadi lagi. Next. Oke, sudah habis ini untuk slide ini. Terima kasih atas penyampaian dari kelompok kita. Kami silakan kembali kepada ketua kita, Mas Priani. Silakan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami bersama mohon maaf yang sebesar-besarnya, segala kekurangannya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.